Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to Information and Technology class. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu kita akan membahas tentang desain. Ya, hari ini kita akan belajar membuat desain sederhana. Ya. Nah, desain yang saya maksud di sini adalah desain grafik ya. Ketika kita berbicara tentang desain gitu ya, desain grafik itu ada beberapa mungkin software atau aplikasi yang bisa kita gunakan, yang biasa kita gunakan gitu ya. Oke, ada beberapa software yang biasa kita gunakan. Mungkin teman-teman di sini juga yang sudah pernah mendesain itu pasti sudah pernah atau sudah familiar dengan software-software ini. Gitu. Yang pertama, gitu, mungkin pertama adalah Adobe Photoshop ya. Ini aplikasi sejuta umat atau software sejuta umat ya. Ini sudah digunakan cukup lama ya. Bahkan versinya sekarang sudah banyak sekali versinya ya Adobe Photoshop, dan saya yakin mungkin teman-teman yang pernah ya mencicipi dunia desain gitu ya, mendesain sesuatu atau bahkan hanya edit foto gitu ya, bisa menggunakan Adobe Photoshop. Bahkan mungkin ketika sekarang di zaman media sosial banyak sekali yang kita posting foto dan lain sebagainya, ada sebuah istilah, wah ini fotonya sudah masuk dapur Photoshop katanya. Nah ini ya aplikasinya. Oke. Yang kedua, bisa juga kita menggunakan Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator seperti ini contohnya ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membuat desain. Kemudian ada Corel Draw, ini juga aplikasi yang banyak digunakan oleh orang ya. Corel Draw untuk membuat desain, atau yang sederhana mungkin ya, bawaan dari Windows gitu ya, biasanya ada Paint ya. Nah ini biasanya dia sudah bawaannya ketika kita membeli laptop baru gitu ya, biasanya di dalamnya sudah ada Paint, dan ini cukup sederhana penggunaannya ya, tetapi bisa digunakan untuk membuat desain. Bahkan saya sendiri sudah pernah lah membuat sertifikat, pernah menggunakan ini, membuat poster juga sudah pernah ya. Hanya saja mungkin fitur-fiturnya tidak selengkap fitur-fitur yang ada di Photoshop, Adobe Illustrator, atau di Corel Draw. Nah ini beberapa contoh aplikasi yang populer atau software yang populer digunakan oleh orang untuk mendesain sesuatu, graphic design, apakah itu poster, flyer, sertifikat, dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Apalagi ketika kita berbicara tentang Android dan iOS, itu di App Store dan di Play Store itu sangat banyak sekali ya. Tapi yang sekarang kita bahas adalah yang biasa digunakan di PC, Windows PC, atau di laptop ya. Nah, ada satu lagi ya, yang bisa kita gunakan, yaitu adalah Canva ya. Kalau Canva ini sebenarnya dia bukan software ya. Sebenarnya ada dua jenis ya. Pertama ada dia yang berbasis web ya, seperti yang saya tunjukkan di layar ini ya, yang berbasis web. Kita tinggal masuk ke canva.com, kemudian login di sana, dan kita bisa menggunakannya layaknya sebuah software desain gitu ya, editing gitu ya. Atau dia juga ada yang berbentuk aplikasi apps ya. Kita bisa mendownloadnya atau mengunduhnya di App Store. Kalau iOS, kalau di Android itu di Play Store bisa gitu ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu membuat desain sederhana menggunakan ini ya, menggunakan Canva. Tetapi yang akan saya bahas atau yang akan kita bahas adalah Canva yang versi web ya. Oke. Nah, oke, ketika teman-teman masuk ke canva.com, tadi saya katakan kan tinggal diakses atau masuk ke canva.com. Nah di situ teman-teman bisa melihat di sebelah kanan atas itu ada login dan ada sign up ya, login dan sign up. Nah bisa di situ, silakan nanti di login gitu ya, login. Nah, setelah di login atau sign up, ketika teman-teman ingin mendaftar boleh sign up. Nah, login itu ketika sudah pernah ya. Nah, contoh saya menggunakan login ya. Ketika teman-teman mengklik login, itu nanti ada pilihan-pilihan seperti ini ya. Ada login with Google. Jadi kita bisa login menggunakan akun Google kita, Gmail kita gitu. Itu setiap orang saya kira punya ya, hampir setiap orang, walaupun tidak setiap orang ya. Apalagi para pengguna Android kan biasanya login ya menggunakan
Gmail ya pasti punya, atau login pakai Facebook juga bisa ya, akun media sosial. Login with Apple juga bisa, atau yang di bawahnya itu login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan, bisa seperti itu. Oke, sorry ini nanti. Dan setelah login nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah login tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah halaman web home-nya dari Canva ya. Wah, kita bisa lihat di sini ada presentations, ada social media, ada video gitu ya, print products dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita desain di sini ya. Di bawah ini ada presentations. Jadi teman-teman bisa mendesain sebuah presentasi gitu. Selain presentasi itu ya, selain menggunakan PowerPoint, untuk template-nya itu teman-teman bisa menggunakan Canva, atau bahkan bukan hanya template ya, langsung membuat slide PowerPoint-nya di Canva bisa, atau membuat logo, desktop prototype, Instagram post, bisa ini Instagram post, video, bahkan ini fitur terbarunya video ya. Ketika dulu saya pertama kali menggunakan Canva itu belum ada video ya, tapi ini akhir-akhir ini sudah muncul ya video. Banner ya, membuat banner untuk pengumuman, business card, poster, flyer. Nah, ini mungkin yang paling sering kita gunakan ya. Pada di dunia akademis ya, ada seminar, ada conference, biasanya menggunakan ini dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, cara membuat desain menggunakan Canva itu ada dua ya. Pertama, itu kita bisa desain from scratch, istilahnya mendesain dari nol, dari awal gitu ya. Yang kedua, desain menggunakan template yang sudah ada. Nah, ini salah satu keuntungan kenapa saya membahas Canva ini, karena ini sangat membantu saya gitu ya. Dulu awal-awal saya itu sebelum tahu Canva gitu ya, saya mendesain menggunakan Photoshop ya, kadang Paint ya, kadang Corel Draw gitu ya. Nah, kan tapi seiring waktu berjalan, tugas-tugas, kemudian pekerjaannya banyak ya. Kalau dosen kan ada pendidikan, penelitian, pengabdian dan lain sebagainya, dan kepanitiaan. Kemudian saya harus mendesain sesuatu dalam waktu yang cukup singkat deadline-nya. Akhirnya saya browsing dan ketemulah ini Canva ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah bertemu dengan Canva lebih dulu, atau yang sudah mengenal Canva lebih dulu dibandingkan saya gitu ya. Saya mungkin belakangan. Nah, setelah saya menemukan ini sangat membantu sekali. Karena apa? Di sini banyak sekali template ya. Ini kalau teman-teman klik di atas ini template, wah ini template-nya banyak sekali. Teman-teman bisa mendesain sesuatu menggunakan template yang ada, tinggal di edit saja. Oke, mari kita tunjukkan. Yang pertama terlebih dahulu ya, saya akan menunjukkan untuk mendesain dari scratch ya. Bisa klik create design atau ini custom size. Biasanya saya mulai dari sini custom size. Kita mendesain ukurannya berapa terlebih dahulu. Contoh saya ingin ukurannya 180 kali 180 gitu. Nah, ini biasanya untuk desain yang square gitu ya, kotak. Oke, create design. Nah, setelah di create design itu nanti masuk ke halaman kerjanya. Halaman kerjanya seperti ini. Kan tadi saya ukurannya kotak ya, 180 kali 180 seperti ini. Nah, ini area kerjanya. Nah, kita bisa dari awal seperti ini ya mendesainnya, atau tadi saya katakan bisa dari template. Nah, yang di sebelah kiri, yang ada di sebelah kiri ini ada gambar-gambar. Nah, ini template ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk mendesain, dipilih dan nanti diedit. Tapi untuk yang pertama kita from scratch terlebih dahulu ya. Coba kita pertama mungkin ini ya, tambahkan teks. Jadi di sini di sebelah kiri itu selain template ada elements, kita bisa menambahkan elemen, mengupload sesuatu ya, grafik, foto, menambahkan foto juga bisa, teks. Nah, sekarang kita contoh menambahkan teks ya. Ketika menambahkan teks juga, ini Canva bagus sekali nih, sudah ada template-nya juga nih. Bentuknya yang seperti apa kalau ingin menggunakan template. Nah, saya sekarang membuat from scratch ya. Saya contoh ini add a heading gitu ya. Nah, seperti ini. Contoh tutorial desain menggunakan Canva, contoh gitu ya. Ini seperti ini. Kemudian ini ukuran hurufnya bisa kita sesuaikan ya, ukuran hurufnya. Nah, itu sama seperti di Microsoft Word ya. Ketika menulis kita bisa menyesuaikan ukuran hurufnya gitu ya.
Kemudian ini rata kanan rata kiri bisa kita sesuaikan seperti ini. Nah, contoh lah seperti ini ya. Contoh seperti ini. Nah, ini menambahkan tulisan. Kemudian selain tulisan, ini ada elemen. Elemen itu untuk contoh ada bentuk, ada line, ada grafik gitu ya, dan lain sebagainya. Contoh saya akan menambahkan sebuah kotak di sini ya. Nah, seperti ini. Saya tambahkan kotak. Saya geser, sesuaikan. Seperti ini. Oke, saya ganti warnanya. Contoh saya pakai warna biru ya. Ini bisa diganti warna-warnanya di sini. Ini hurufnya juga tadi kan hitam, itu bisa diganti ya. Nah, ini hurufnya saya perbesarkan lagi. Saya besarkan lagi seperti ini. Oke, kotaknya saya besarkan juga. Bisa seperti ini ya. Contoh saja ininya, contoh. Nah, itu menambahkan elemen. Apalagi yang belum, menambahkan foto nih ya. Di sebelah kiri ada pilihan foto, itu bisa digunakan ya untuk menambahkan foto. Menambahkan foto, foto di sini ada berbagai macam, bisa dipilih atau bisa juga di search ya. Contoh saya akan search book gitu ya. Seperti ini. Nah, ketika di search book muncul tuh gambar-gambar atau foto-foto buku gitu ya. Seperti ini, dipilih saja yang sesuai gitu dengan desain yang ingin teman-teman buat gitu ya, bisa. Contoh saya pakai yang ini saja, tinggal diklik, di drag di sini ya, di drag, nah sesuaikan. Nah, jadi seperti ini. Ya, bisa kita setting menempel gambar di atas atau dijadikan background juga bisa seperti ini. Ini kan saya jadikan background ya. Oke, ini hanya contoh saja ya. Ini sepertinya nggak nyambung ya. Desain Canva kok gambarnya buku. Nah, ini just an example ya. Just an example. Selain itu kita juga bisa mengupload ya. Jadi gambar dan foto selain bisa di search, bisa kita upload. Contoh saya, nah di sini ada bekas desain saya, ada foto-foto. Contoh saya akan mengupload logo Unsun ya, karena sudah saya upload. Ini tinggal saya klik saja, kalau belum tinggal diklik sini yang ungu ya, upload media gitu ya. Ini saya klik karena sudah saya upload. Oke, disesuaikan saja ukurannya, letaknya di mana, contoh letaknya di sini gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini cara membuat desain from scratch. Ini sebenarnya belum jadi ya, kita anggap saja sudah selesai ya. Sebenarnya teman-teman bisa menambahkan, bisa ditambahkan ilustrasi apa gitu ya, atau gambar orang dan lain sebagainya, boleh ya ditambahkan. Ini kita anggap sudah selesai karena ini hanya untuk demonstrasi, untuk contoh ya, for you. Nah, setelah selesai kita bisa mengunduhnya atau mendownloadnya. Di bagian atas nih ada tombol download ya. Nah, download. Kemudian ada beberapa format yang bisa kita pilih, apakah image, gambar, apakah PDF ya, atau vektor juga bisa, MP4 atau GIF bisa. Nah, kalau saya, kalau berupa gambar, saya pilih yang PNG ini ya, ada suggested tulisannya high quality image gitu ya, dan tinggal diklik download ya, tinggal ditunggu selesai ya. Ini di bawah sini kita lihat downloadnya, ditunggu sebentar dan sudah selesai. Nah, itu seperti itu contoh ketika teman-teman ingin mendesain from scratch ya, dari awal gitu ya. Itu ya cara yang pertama. Oke, saya close. Kemudian ada cara yang kedua yang tadi saya sampaikan, kita bisa mendesainnya dari template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Banyak sekali templatenya ya. Contoh tadi, oke, kita akan membuat ini ya, flyer. Contoh di sini ada flyer, tinggal diklik saja flyer. Nah, kita sudah masuk ke area kerja dan sekarang kita akan menggunakan template yang ada di sini. Templatenya bisa kita scroll sampai ketemu yang cocok gitu ya. Atau ini kan ada CO tuh untuk melihat yang lain seperti ini tuh. CO melihat semuanya gitu ya. Atau di browse juga bisa ya. Saya contoh menggunakan yang ini. Tinggal diklik. Sudah nih. Setelah diklik langsung masuk di area kerja kita dan siap untuk kita edit dan sesuaikan. Oke, kita edit sebentar.
foto. Nah ini fotonya kan, template ini semuanya customizable ya, bisa kita ganti gitu ya. Ini contoh saya akan mengganti foto nih, yang foto mikrofon saya ganti. Cara menambahkan foto sama seperti tadi, klik di foto kemudian dicari mana yang cocok gitu ya. Contoh saya pakai yang ini, tinggal di drag ke sini, lepas, dan dia akan menempel seperti ini. Nah ini kan kalau kita lihat itu kurang pas gitu ya, mungkin kurang pas, tinggal diklik saja untuk menyesuaikannya. Kita bisa sesuaikan, diklik gambarnya, kemudian lihat di bagian atas ada crop. Nah, crop itu bisa di crop ya, dikecilkan, dibesarkan, atau digeser juga bisa. Contoh saya menggesernya seperti ini. Selesai, klik done gitu ya. Atau kalau kurang pas lagi, klik lagi, crop, geser lagi, klik done. Seperti itu ya, simple ya. Ini teks yang ada di sini bisa kita edit juga. Contoh ini 2023 saya ganti ya 2021 gitu ya. Bisa, ini judulnya saya ganti, atau jenis hurufnya bisa diganti, ukurannya bisa kita kurangi juga ya. Contoh di sini kan ada teks nomor telepon. Oh, kita nggak butuh nomor telepon nih. Kita klik, tinggal delete. Sesimpel itu. Ini tinggal disesuaikan aja, diklik, kemudian kita geser. Seperti ini bisa. Ini semuanya bisa diedit ya. Mungkin ini link pendaftaran nih. Bisa teman-teman edit ya ketika sudah punya link pendaftarannya. Kemudian contoh teman-teman akan menambahkan logo Unsud. Contoh mungkin ini adalah flyer untuk acara di Unsud ya. Nah ini kan ada di atas ada logo nih. Nah kita klik saja, kita delete, kita upload yang akan kita gunakan. Contoh saya mengupload Unsud ya, seperti ini. Oke, kita sesuaikan. Oke, kemudian tulisannya. Nah, tulisannya kita edit. Universitas Jenderal Sudirman. Contoh ini contoh saja ya. Seperti ini, nanti ukurannya bisa disesuaikan ya. Ini karena singkat saja, saya anggap sudah sesuai. Ini, seperti itu bisa tuh. Oh ini jenderalnya typo ya. Jenderal Sudirman. Oke. Kemudian, nah kalau ada yang bulat-bulat, ini dia namanya adalah frame ya. Yang tadi saya katakan ini di bagian elemen kita bisa mengupload frame. Frame itu adalah untuk meletakkan foto ya. Ketika ingin ada frame-nya, foto bisa diletakkan langsung ditempel di atas atau dimasukkan ke dalam frame. Nah ini ada frame-nya. Kalau kita klik di sini, kita delete. Nah itu kan jadi kosong seperti itu namanya frame ya. Nah, frame-nya bisa kita ganti. Oh, di sini ini letaknya kalau sudah sesuai seperti ini boleh. Atau kalau belum disesuaikan. Atau kalau kurang ditambah frame-nya. Contoh pembicaranya ada 3 gitu, ditambah sampai bawah atau ke samping ya disesuaikan. Nah, contoh di sini saya akan memasukkan, ya mohon maaf ini ada foto Bu Linda, saya pinjam dulu, masukkan ke sini. Nah, tinggal di drag ya. Itu sudah jadi di sini fotonya, namanya tinggal diganti, keterangannya diganti. Yang bawah juga sama. Contoh saya memasukkan foto saya sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terlalu kecil. Ya. Bisa kita sesuaikan. Diklik, kemudian masuk crop. Kita sesuaikan gitu ya. Seperti ini, ketika sudah sesuai, klik done. Gitu ya. Dan yang lainnya ini bisa kita customize ya. Bisa diedit gitu ya. Warnanya, atau tulisannya, jenis hurufnya, letaknya, atau kita tambahkan tulisan, tambahkan teks, tambahkan logo, tambahkan foto dan lain sebagainya gitu ya. Bisa depends on your design. Ya di sini kreativitas yang bermain di sini ya. Jadi Canva hanya menyediakan alat dan juga template-nya. Kreativitasnya itu tergantung kreativitas kita sendiri gitu ya. Nah, untuk mengganti warna tadi sudah saya praktekkan belum ya? Contoh ya, mengganti warna, saya yakin mengganti warna yang ini nih, yang biru dongker apa ya? Kita klik sini, diklik, kemudian di kiri atas ini ada warna, tinggal kita klik saja dan di sini ada pilihan warna banyak sekali ya. Kita ganti pakai ini, bisa. Contoh nih, pakai apa ini ya? Brown apa ya? Seperti itu, simple itu ya. Yang kuning apa orange sini tinggal diklik. Ini soalnya layar saya warnanya kurang akurat ya. Oke, layar tua. Nah ini tinggal diklik juga, nanti bisa diganti warnanya dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Itu kreativitas.
Nah, setelah selesai sama seperti tadi, tinggal di download ya. Di download hasilnya, apakah itu PDF, apakah itu image, seperti itu. Itu membuat flyer, membuat poster juga bisa, atau membuat logo. Nah, ini logo nih ada tadi ya di depan. Kita klik contoh ya. Kita juga bisa membuat logo menggunakan Canva ini ya. Wah, ini banyak sekali fiturnya ya. Mungkin bagi yang suka desain ini betah gitu ya, karena banyak fitur dan juga template. Walaupun masalah template ini ya kontroversi ya. Karena apa? Mungkin bagi yang jago desain dan lain sebagainya ini mengatakan banyak template itu mematikan kreativitas katanya. Mematikan kreativitas karena orang-orang tinggal bergantung kepada template yang ada katanya, tidak berkreasi sendiri. Ya bisa juga, tapi ya di sisi lain mungkin ya kalau dari pandangan saya ini sangat membantu untuk ketika kita dikejar waktu untuk mendesain ya. Kalau dari from scratch mungkin agak lama gitu ya, ketika ada template kan kita tinggal edit saja dan selesai gitu ya. Ya walaupun pakai template tapi kita kan tetap menggunakan kreativitas kita gitu. Tapi ya if you are a master of design itu ya silahkan dibuat dari scratch juga bisa ya. Jadi ini Canva juga bisa dibuat dari scratch ya. Contoh ini kita akan membuat ini ya logo ya. Contoh nih banyak sekali ya templatenya logo. Teman-teman contoh bergabung di sebuah organisasi dan organisasi tersebut belum memiliki logo dan teman-teman ditugaskan ya bisa nih pakai logo-logo yang ada di sini nih templatenya, atau bisa membuat sendiri juga bisa ya. Saya sudah pernah membuat beberapa kali logo ya menggunakan ini juga ya. Oke, nah contoh saya pakai yang ini saja. Nah, Sriwijaya Toko Book, nah itu templatenya kita ganti. Contoh saya akan membuat logo untuk sebuah klub reading itu namanya Maraca. Saya ganti reading club gitu ya. Seperti itu. Yang ada di sini warna bisa ganti, tulisan bisa kita ganti. Ini gambar ada bukunya di sini. Karena tadi saya milih yang ada bukunya karena mau membuat ini ya, reading club ya. Kita bisa juga ganti gambarnya atau ditambahkan gambar, ditambahkan apa gitu bisa ya. Tambahkan elemen bisa. Setelah jadi sama, tinggal diklik download ya, itu membuat logo. Bahkan nah di sini ada pilihan transparent background yang transparan bisa gitu ya. Karena kan logo biasanya kalau ada warnanya seperti ini kan ketika ditempel itu kurang cantik ya. Lebih bagus lagi kalau transparan bisa seperti itu. Oke. Itu logo apalagi ya? Banyak lah. Kalau saya ingin bahas semuanya ini banyak sekali ya. Sertifikat ya, contoh. Sertifikat juga ada. Mungkin teman-teman ada yang jadi panitia sebuah seminar atau apa. Itu bisa mendesain sertifikat ya di sini, dan sudah banyak sekali ya. Ini tampil templatenya, banyak sekali ini. Jadi tidak perlu bikin dari scratch ya, atau mau bikin dari scratch juga bisa ya, dari awal boleh ya. Contoh saya pakai yang ini, tinggal diklik dan tinggal kita edit gitu ya. Kita edit tulisannya, kita tambahkan mungkin logo ya, logo organisasi, logo instansi, namanya di sini tinggal kita edit ya. Tinggal kita edit semuanya. Jadi nanti desain sebuah sertifikat gitu ya. Mudah ya. Nah, ini. Makanya tadi saya katakan ini sangat memudahkan gitu ya. Atau terakhir mungkin satu lagi contoh, teman-teman mungkin ada yang menjadi penulis atau tim dari sebuah atau tim dari sekelompok orang yang menulis buku. Nah, di sini ada namanya book cover ya. Selain book cover tadi ada magazine cover, bisa. Book cover saya klik. Ini mendesain cover buku gitu ya. Bisa di sini ya. Sudah banyak sekali templatenya. Contoh saya menggunakan yang ini. Contoh saya ambil saja, klik seperti ini ya. Sudah, tinggal kita edit. Nah, contoh catatan seorang mahasiswa gitu ya. Contoh ini terlalu besar, kita bisa sesuaikan ukurannya.
ukurannya bisa kita sesuaikan, posisinya bisa kita sesuaikan, tinggal kita drag. Ini kalau ini kan seperti ini sudah apa namanya, fix gitu ya, menyatu, yang it's a tall tale. Dan catatan seorang mahasiswa itu sudah menyatu. Cara memisahkannya mudah, tinggal klik yang titik 3 di atas, ungroup. Nah, setelah di ungroup itu bisa kita geser ya, bisa kita geser, sesuaikan ya, dengan selera kita gitu ya. Contoh ini penulisnya Tony Suhartoni gitu, contoh gitu ya. Bisa ditambahkan logo, ditambahkan gambar dan lain sebagainya. Dan setelah selesai nanti anggap saja sudah selesai ya, tinggal di download hasilnya. Seperti itu ya, sangat mudah sekali. Nah itu ya mungkin beberapa contoh ya membuat desain menggunakan Canva. Jadi ini website atau mungkin aplikasi yang sangat membantu kita untuk membuat desain sederhana, terutama untuk yang pemula. Mungkin kalau yang sudah expert ya bisa menggunakan software-software yang bisa diinstal di PC ataupun laptop. Oke, seperti itu. Nah, itu sedikit pengenalan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. And as always, have a nice day.